الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah kita kembali bisa menunaikan ibadah Jumat pada siang hari ini. Salawat berinsalam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sampai akhir hayat, sampai kita mudah-mudahan dianugerah oleh Allah husnul khatimah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambahlah terus perbekalanmu dan sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu pilar terpenting dalam mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan Islam adalah apa yang disebut oleh para ulama sebagai al-fahmus sahih, pemahaman yang benar tentang Islam. Seorang muslim hanya bisa mengamalkan Islam dengan baik, mendakwahkan Islam dengan baik dan memperjuangkan Islam dengan baik apabila dia memiliki pemahaman Islam islamiyatun shamimah, pemahaman Islam yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh berbagai cara pandang tentang Islam, pemikiran tentang Islam yang sesungguhnya jauh dari koridor yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, terkontaminasi oleh liberalisme misalnya, atau sekularisme, atau pluralisme, atau radikalisme, atau syiah, atau apapun bentuk-bentuk pemikiran lain yang bisa menyebabkan seseorang bukannya mampu mengamalkan Islam dengan komprehensif, tapi malah justru bisa tersimpan jauh dari jalan kebenaran. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai khalifah kelima, Khulafa Ar-Rasyidin kelima, meskipun sebenarnya Khulafa Ar-Rasyidin itu hanya 4, tetapi karena keagungan sang khalifah Bani Umayyah ini sehingga ulama, para ahli tarikh, ahli sirah menempatkan beliau sebagai Khulafa Ar-Rasyidin kelima, pernah mengatakan, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Siapa yang beramal tanpa pemahaman yang benar, maka dia justru merusak jauh lebih banyak ketimbang mendatangkan kemaslahatan, meskipun pada awalnya dia berniat beramal itu untuk menebarkan kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang fenomena orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij sebagaimana kita ketahui adalah
kalau kalangan kaum muslimin yang mengamalkan Islam dengan cara yang melampaui batas. Mereka merasa mengamalkan Islam dengan baik, padahal sebenarnya keluar dari koridor Islam. Mereka bahkan kadang-kadang tidak segan-segan mengkafirkan saudaranya sesama muslim sendiri. Rasul bahkan sudah mensinyalir fenomena ini, karena memang sudah ada tanda-tanda orang model ini di zaman beliau. Maka beliau bersabda, inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum hum syarrul khalqi wal khalifah. Mereka adalah orang-orang yang kamu merasa bahwa salat mereka begitu jauh lebih baik daripada salatmu. Rasul bicara kepada para sahabat, padahal para sahabat itu adalah orang-orang terbaik di sekitar Rasul. Kata Rasul, orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang kamu ketika melihat mereka salat, kamu mengira salat mereka demikian bagusnya, puasa mereka demikian bagusnya, yaqra'una al-Qur'an, mereka bahkan membaca Al-Qur'an. Tetapi Rasul katakan, la yujawizu taraqiyahum, tetapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka hanya sekedar membaca Al-Quran tapi tidak memahami isinya. Atau kalaupun mereka merasa memahami Quran, pemahaman mereka tentang Quran jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Dalam hadis yang lain, hadis yang disebut, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul juga ingatkan, faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Seorang faqih, seorang yang sangat mendalam keilmuannya, seorang ulama, satu orang asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid, lebih menakutkan bagi syaitan dibanding 1000 ahli ibadah. Khalifah Umar bin Al-Khattab juga pernah mengatakan, mautu alfi abidin qaimin lail saimin nahar ahwanu ala mautil aqil al-basir bihalalillah wa harami. Meninggalnya 1000 orang ahli ibadah yang selalu menjaga solat malamnya, selalu menjaga berpuasa di siang hari, itu masih lebih ringan dibanding wafatnya seorang al-aqil al-basir bihalalillah wa harami, dibanding gugurnya, meninggalnya, wafatnya seorang ulama yang sangat memahami tentang halal dan haram dan mengajarkan itu kepada umat. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, ada begitu banyak dalil dalam Al-Quran dan di dalam hadis tentang betapa orang-orang beriman memang harus sangat bersungguh-sungguh mempelajari agama ini dengan benar. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu banyak derajat. Keutamaan orang-orang beriman dan berilmu itu memang sedemikian rupa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang menjadi syarat bagi kebaikan amal, iman, ilmu dan komitmen perjuangannya. Maka ketika kita berpikir bagaimana caranya agar negeri yang disebut oleh orang sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia, bagaimana caranya agar negeri ini bisa memimpin peradaban dunia, maka di antara hal yang sesungguhnya harus kita lakukan adalah memperjuangkan wahdatul fikrah, memperjuangkan agar pemahaman umat ini kembali kepada koridor yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita semua bersyukur ketika para ulama merumuskan kaidah-kaidah pemahaman Islam yang lurus dan benar itu. Seperti misalnya apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah Khatib dalam kitab Nazarat fi Risalat At-Ta'alim tentang usulul ashri, 20 prinsip pokok pemahaman Islam. Tentu saja majelis
khutbah Jumat ini tidak memungkinkan kita untuk membahas 20 prinsip pokok itu. Tetapi pembahasan ini masyhur dirumuskan oleh para ulama dalam berbagai risalah-risalah dakwah dan kitab-kitab dakwah. Bahwa Islam adalah dinun syamil yatanawal mazahir hayati jami'an. Islam adalah agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Islam bukan hanya masalah akidah, ibadah dan akhlak, tapi juga bicara tentang hukum, tentang undang-undang, tentang pemerintahan, tentang politik, tentang kepemimpinan, tentang penegakan hukum, tentang sistem pendidikan, tentang olahraga, tentang hubungan internasional dan seterusnya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan sangat keras mengancam orang-orang yang tidak mau melihat dan meyakini Islam sebagai dinun syamil. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 85 Allah ingatkan, "Fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Apakah kamu hanya beriman dengan sebahagian saja dari isi kitab? Hanya beriman sebahagian saja dari wahyu yang Allah turunkan, lalu mengingkari sebahagian yang lain? Dalam konteks kita hari ini misalnya, itu artinya adalah, apakah kamu menganggap bahwa Islam itu hanya sekedar bicara masalah akidah, ibadah dan akhlak saja, lalu tidak melihat bahwa Islam sesungguhnya juga mengajarkan tentang kaidah-kaidah politik, hukum, pemerintahan, kepemimpinan, ekonomi, pendidikan, budaya dan lain sebagainya? Maka Allah katakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum." Maka apa balasan yang lebih layak bagi orang-orang yang memisah-misahkan agama? Dan inilah yang hari ini disebut sebagai sekularisme itu. Orang yang memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan, menganggap Islam itu hanya sekedar masalah privat, masalah pribadi, dan tidak mau menjadikan Islam sebagai rujukan dalam sistem kehidupan yang lain. Apa balasan yang lebih layak bagi mereka, kata Allah? Illa khizyum fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan di akhirat nanti mereka akan dilemparkan untuk merasakan asyaddil adzab, azab yang sangat pedih. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lengah untuk memberikan balasan terhadap apa yang kamu lakukan. Dalam usulul ashrin itu ulama-ulama juga merumuskan kaidah tentang bagaimana rujukan berislam yang benar. Bahwa ternyata ketika seseorang ingin menggali dan mengenal hukum Islam yang sejati, maka rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah, yang para ulama kemudian menurunkannya dengan berbagai al-adillah asy-syar'iyyah. Ada al-ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada sadd dzari'ah dan lain sebagainya di sana. Di situ pula kemudian dirumuskan kaidah tentang bagaimana seorang muslim melihat peran para ulama, bahwa tidak mungkin kita mempelajari agama Allah ini kecuali biwasilatil ulama, kecuali dengan belajar pada para ulama. Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli al-wahy, ahli risalah. Bertanyalah kepada para ulama bila kamu tidak tahu, tidak mengerti. Tapi pada saat yang sama kita juga diajarkan bagaimana bersikap terhadap para ulama, karena mereka bukan manusia yang maksum sebagaimana Rasulullah. Maka karenanya boleh jadi ketika terjadi ikhtilaf di antara para ulama, kita kemudian juga harus menentukan sikap, tetap berfikir kritis, lalu kemudian menempatkan diri dan tahu diri tentang siapa kita di hadapan mereka, dan kapasitas kita yang juga terus harus ditingkatkan. Dan begitulah seterusnya. Semua kita tentu mencita-citakan persatuan umat, wahdatul ummah. Itulah yang Allah ingatkan dalam surah As-Saff ayat 4, ayat 2, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Maka karena itu kemudian tugas kita adalah berkontribusi, berjuang semaksimal kemampuan kita untuk mempersembahkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Izinkan khatib menekankan kembali poin yang disampaikan di bagian awal khutbah pertama tadi, bahwa merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim untuk memahami Islam dengan fahman sahihan, pemahaman yang benar, terjauh dari kontaminasi virus-virus pemikiran. Musuh-musuh Islam bekerja keras secara sangat sistematis dan sungguh-sungguh untuk membuat umat ini jangan sampai memahami agamanya dengan benar. Karena itulah kemudian apa yang tadi kita sebut sebagai sekularisme, pluralisme, liberalisme, radikalisme, syiah, dan lain sebagainya. Setiap isma-isma itu memiliki pembahasannya sendiri-sendiri. Dan para ulama kita telah memaparkannya dalam banyak majelis-majelis ilmu, dalam banyak risalah, bahkan majelis ulama Indonesia pun telah mengeluarkan fatwa tentang virus-virus pemikiran yang sangat berbahaya itu. Yang boleh jadi tanpa kita sadar sebenarnya kita telah terjangkiti oleh virus pemikiran itu, tetapi karena kealfaan kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari agama ini, maka jadilah kita orang-orang yang mengidap penyakit tanpa merasakan bahwa kita sebenarnya berada dalam posisi yang sangat tidak baik-baik saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menunjuki kita dan anugerahkan kepada kita azam, semangat, tekad yang sungguh-sungguh untuk menjadi muslim yang memahami agamanya dengan baik, dan mudah-mudahan dengan itu Allah jadikan hidup kita hidup yang penuh dengan kesungguhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.